Salam damai Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat bergabung di channel YouTube Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Memasuki bulan Kitab Suci Nasional 2020, kita kembali berkumpul untuk mendengarkan dan mendalami Sabda Allah. Bersama para romo, kita akan mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dalam kabar baik ini, kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan memahami identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini, kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan mendalami 1 Yohanes bab 4 ayat 7 hingga 21 yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Allah adalah kasih. Bacaan dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 hingga 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita.
yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa, salam sehat, berkah dalam. Kita bersama-sama memasuki bulan Kitab Suci Nasional dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Sebelum saya memulai permenungan untuk minggu yang pertama, saya ingin sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan krisis iman dan krisis identitas. Supaya nanti permenungan kita mulai dari minggu yang pertama sampai minggu yang terakhir memperoleh frame yang bisa membingkai seluruh permenungan kita dalam satu bulan ini. Apa yang disebut dengan krisis iman? Menurut saya, krisis iman itu adalah sebuah pengalaman di mana hati kita kehilangan perasaan dekat dan dicintai oleh Allah. Kita merasa jauh dari Allah, kita merasa jauh dari cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Krisis iman yang seperti itu bisa mengakibatkan krisis identitas yang sangat mendalam bagi hidup kita. Karena kita lalu kehilangan alasan untuk apa kita hidup. Dan kita lalu kehilangan juga arah tujuan hidup kita. Sehingga hidup kita berjalan tanpa makna. Itulah yang dinamakan krisis identitas. Maka minggu pertama dalam permenungan satu bulan ini, gereja mengajak kita untuk memulai permenungan dengan mengingat kembali bahwa Allah adalah kasih. Seperti yang diwartakan oleh Santo Yohanes di dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21 yang kita dengarkan sebagai permenungan minggu pertama ini. Kita diajak untuk mengingat kembali, merasakan kembali, meneguhkan kembali iman kita bahwa Allah adalah kasih. Allah menciptakan kita karena Allah mengasihi kita. Dan Allah ingin menunjukkan cinta kasih-Nya itu di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Iman akan kasih Allah sering menjadi luntur, sering menjadi goyah, sering menjadi pudar
apabila kita melihat atau mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Penderitaan, segala macam kesulitan, permasalahan hidup sering membuat kita lalu bertanya-tanya, di manakah kasih Allah? Apakah benar Allah mengasihi aku ketika aku mengalami hidupku begitu sulit dan begitu berat? Masa-masa pandemi yang sekarang ini kita alami bersama menunjukkan kepada kita perjuangan iman yang tidak mudah. Kita bertanya, di mana kasih Allah ketika seluruh sendi kehidupan kita, seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita menjadi hancur karena pandemi COVID-19 ini. Banyak yang terkena PHK, pemutusan kerja, sehingga kehidupan perekonomian keluarga menjadi begitu berat. Anak-anak yang sekolah, rekan-rekan kaum muda yang kuliah juga mengalami banyak kesulitan karena masa-masa pandemi ini. Di mana kasih Allah nampak di dalam situasi yang seperti ini. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita pun melihat ada begitu banyak orang, ada begitu banyak kelompok yang menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan, yang menunjukkan kepada kita kepedulian, serta usaha mereka, keinginan baik mereka, niat tulus mereka untuk membantu kehidupan kita, membantu saudara-saudara yang mengalami berbagai macam kesulitan. Kita melihat, kita merasakan, kita mengalami paroki-paroki di keuskupan kita bergerak begitu hebat untuk memperhatikan, untuk menolong umat yang mengalami berbagai macam kesulitan karena pandemi COVID-19 itu. Karya-karya baik yang ada di tengah-tengah kita, kepedulian sesama saudara, tetangga, gereja, atau lembaga-lembaga yang lain yang kita alami, bagi kita menunjukkan bahwa kasih Allah itu tetap ada di tengah-tengah kita, meskipun kita mengalami penderitaan. Allah tidak mati, Allah tetap hidup, Allah tetap menunjukkan kekuatan roh cinta kasih-Nya melalui berbagai macam pihak, melalui saudara-saudara tetangga yang ada di sekitar kita. Itulah tanda bahwa Allah tetap hidup, bahwa roh cinta kasih-Nya tidak pernah mati di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Pengalaman akan kasih Allah juga sering muncul apabila kita mengalami bahwa persoalan-persoalan hidup kita begitu sulit untuk diselesaikan. Tetapi sekali lagi, kebaikan yang kita terima dari orang-orang yang mempedulikan hidup kita adalah tanda bahwa kasih Allah tetap hidup. Bagaimana bila persoalan-persoalan hidup kita itu rasanya juga tidak terselesaikan? Kita harus bisa membedakan antara kasih Allah yang nyata di tengah-tengah hidup kita dengan selesainya persoalan hidup. Mungkin saja persoalan hidup kita
tidak akan pernah selesai dan akan selalu muncul, terus akan terjadi sampai kita mati. Tetapi kasih Allah itu tidak identik, tidak sama dengan selesainya persoalan hidup kita. Berbeda. Kasih Allah itu nampak ketika ada begitu banyak hal-hal baik yang terus-menerus menguatkan kita, sehingga kita terus-menerus merasakan bahwa hidup kita tetap bermakna meskipun mengalami banyak penderitaan. Pewartaan akan kasih Allah itulah yang menjadi dasar bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia untuk membangun kehidupan. Keyakinan akan kasih Allah yang nyata di dalam hidup kita itu menjadi kekuatan yang terus-menerus hidup, menjadi kekuatan yang terus-menerus menyala di dalam hati kita, sehingga kita tidak pernah kehilangan arah dan tujuan hidup kita untuk menjadi manusia yang semakin sempurna, untuk menjadi manusia yang juga semakin mampu untuk menampakkan kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah telah mengasihi kita melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia. Kasih itu pertama-tama muncul karena inisiatif dari Allah. Kasih itu dimulai dari Allah, bukan dari manusia. Kasih itu berasal dan berawal dari Allah, ditanamkan di dalam hidup manusia, sehingga hidup manusia lalu bermakna dan memiliki arah serta tujuan yang jelas. Maka kita pun oleh Santo Yohanes lalu diajak untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih adalah identitas orang beriman. Kasih adalah jati diri, roh dari orang yang beriman akan Allah. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah, tetapi melepaskan hidupnya dari kasih kepada sesama, maka imannya itu menjadi iman yang bohong, menjadi iman yang tidak nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersyukur karena Allah adalah kasih begitu nyata di dalam hidup kita. Pewartaan yang diberikan gereja kepada kita, Allah adalah kasih, bukan pewartaan yang bohong, bukan pewartaan yang mengada-ada, tetapi pewartaan yang sungguh nyata, karena karya-karya kasih Allah itu benar-benar terjadi di tengah-tengah umat manusia. Marilah kita bersama-sama berdoa supaya kita semua terus-menerus diberi kekuatan iman akan kasih Allah itu, karena kita telah melihat dan merasakan kehadiran kasih-Nya yang nyata. Kita mohon supaya semua pihak yang telah menunjukkan kasih Allah dengan berbagai macam karya-karya baik di tengah-tengah kita,
semakin subur berkembang. Kita juga berdoa untuk pemerintah, untuk para pemimpin bangsa dan negara kita yang dengan begitu keras perjuangan mereka untuk terus berusaha menunjukkan Allah adalah kasih melalui berbagai macam kebijakan-kebijakan mereka di tengah-tengah masa pandemi yang melanda bangsa dan negara kita. Supaya dengan kesadaran itu, kita pun sebagai warga masyarakat juga memiliki semangat, memiliki antusiasme untuk mendukung kebijakan-kebijakan mereka yang baik untuk mengatasi berbagai macam kesulitan yang sedang melanda bangsa dan negara kita ini. Sehingga kita bersama-sama bisa segera lepas dari berbagai macam krisis yang melanda hidup kita. Semoga pewartaan yang kita dengar pada minggu pertama bulan Kitab Suci Nasional ini semakin meneguhkan iman kita, kekuatan hidup kita, sukacita kita, menerima kasih Allah dan mewartakan kasih-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan seluruh keluarga dengan rahmat kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kehati-hatian, sehingga kita dan keluarga kita juga terbebas dari wabah yang menakutkan ini. Semoga kita selalu dipenuhi dengan sukacita, kasih Allah yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati, berkah dalam. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama Romo Rosarius Sabto Nugroho PR, kita akhiri pertemuan BKSN yang pertama dengan tekad mewujudkan kasih Allah bagi kita dalam perbuatan nyata kepada sesama manusia dan alam ciptaannya, sehingga melalui cara hidup kita, nama Allah semakin dimuliakan. Sampai jumpa minggu depan, masih di channel YouTube Gereja Santo Yohanes Rasul Pringgulung dalam pertemuan BKSN kedua. Bersama Romo Martinus Sutomo PR, kita resapi makna Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Selamat beraktivitas, berkah dalam.